Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ecal Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi terhadap teman-teman mengenai cara menjual ayam ya. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, kemarin ada yang tanya mengenai bagaimana penjualan ayam-ayam ini ketika kita sudah beternak ya teman-teman. Sebenarnya di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana pemasarannya dan bagaimana kita meraih keuntungan. Itu sudah dibahas di video yang sebelumnya ya teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa, ini saya ulangi ya, mungkin sebagai referensi buat teman-teman. Untuk saya ya teman-teman, ini untuk penjualan ini tidak melulu ayam ini sudah besar ya teman-teman. Kalau saya misalkan ada yang mau beli telur, ini juga saya jual telur ya, dengan catatan telur-telur ini bukan konsumsi ya, tapi untuk ditetaskan lagi. Jadi harga jualnya bisa, kalau ayam Bangkok seperti yang saya miliki ini kisaran 5.000 ya teman-teman. Kalau belinya banyak bisa 4.000 ya. Ini kalau saya seperti ini, karena di saya ini stoknya masih agak lumayan ya. Ini kemarin ada yang mempertanyakan ini saya jual masih telur ya, dan tentunya ini juga lumayan keuntungannya ya teman-teman. Untuk yang kedua, apabila laku dijual di umur 2 bulan, ini tentu saya juga jual di usia itu ya, karena di usia itu pakannya belum sebegitu banyak, jadi kita masih bisa untuk memutar uang untuk biaya pakan yang lainnya. Seperti ya teman-teman, untuk bagaimana cara saya menjual. Dan ketika di masa telur sampai umur misalkan 2 bulan itu tidak ada yang memesan, nah ini baru saya besarkan sampai siap konsumsi ya, apabila dijual di pedagang ya. Nah tentunya kalau teman-teman pengen hasil yang lebih, biasanya kalau saya ini saya ada dua jenis ayam ya. Misalkan yang saya jual di pedagang ini yang ayam bukan untuk penghobi ya, tapi kalau yang saya jual di penghobi ini yang biasanya ini yang bagus ya, dan biasanya saya menggunakan ada Bangkok, dan juga ada silangan Bangkok, dan juga ada Bangkok yang ekor lidi ini ya teman-teman. Jadi tidak melulu dijual pada pedagang, karena kalau dijual ke pedagang nanti kalau ayamnya super seperti ayam Bangkok yang bagus seperti yang ini yang super ya, ini tentunya rugi ya. Teman-teman bisa jual di penghobi, ayam ini bisa untuk dikonteskan atau gimana, ini biasanya lebih mahal ya teman-teman. Atau di acara-acara tertentu ya, misalkan ada biasanya di kampung itu ada orang-orang hajatan yang membutuhkan ayam yang seperti itu bisa teman-teman tawari dari hasil panen kita ya. Seperti itu kalau metode saya. Jangan sampai kita itu rugi karena pakannya ya, karena pakannya sudah mahal terus tidak bisa
jual ayam. Dan ini yang salah, tentunya teman-teman harus pikirkan seperti itu, bagaimana agar produk kita, hasil kita ini bisa dijual tidak melulu sudah besar, tapi mulai telur setengah dewasa atau masih DOC, ini mana yang laku dan mana yang menguntungkan, silahkan teman-teman jual di tahap seperti itu ya. Dan ini akan awet biasanya, maksudnya dari biaya pakan dan sebagainya, karena itu akan tercukupi dari penjualan kita dengan cara seperti itu. Kalau kita menunggu ayam-ayam kita ini panen, tentunya ini sangat lama sekali ya, dan memerlukan biaya pakan lagi. Ini akan semakin hari akan semakin banyak ya pakannya, dan biayanya juga semakin banyak. Nah, caranya seperti saya tadi, bisa dijual masih telur DOC atau di usia-usia 2 bulan, pokoknya yang sekira laku dijual di usia berapapun silahkan. Dan tentunya peternak harus memikirkan hal seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena hitung-hitungan pakan, hitung-hitungan tenaga, waktu dan sebagainya itu perlu dipikirkan untuk mencapai hasil yang maksimal ya teman-teman. Kalau kita laku di telur misalkan ya produksi telur, kalau di DOC ya kita ke DOC. Apabila di usia 2 bulan atau 3 bulan ya apa, dan apabila sampai ayam ini mentarget bobot, ini juga tidak apa-apa dijual seperti itu. Yang intinya semua yang kita usahakan ini akan mencapai tujuan, yaitu menambah ekonomi, bahkan menjadi tumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi teman-teman harus memikirkan hal seperti itu, yang mana yang lebih menguntungkan, ya situlah yang akan kita lakukan terus. Itu ya teman-teman. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk tip dari saya, sharing dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses, dan juga salam peternak rumahan.